Izin lu, lupa hidupin suara, lupa hidupin suara. Day 2, day 3 ngaco, day 3 ngaco. Halo, halo, halo. Iya, iya, izin, izin, izin. Iya. Sorry ya, day 3 ngajar nih. Ntar lagi azan teman-teman, sebentar ya. Nah, tadi gue mau nyampein bahwa teman-teman jangan dulu, ya, ntar nih. Nah, teman-teman jangan dulu, ini teman-teman, jangan dulu polling dulu ya, karena polling ini bakal kita pakai buat ini, buat nanti pas sesi post test gitu. Jadi tolong untuk tidak di polling dulu kayak gitu. Oh, polling udah berakhir ya. Bentar, gue perbarui dulu ya, bentar. Yo, absen dulu, absen. Di sini ada siapa aja di absen, absen. Monggo di absen dulu ya, teman-teman. Tolong Adit absenin, Adit. Oke. Nah, sebenarnya kita mau bahas apa sih? Nah, kita malam ini bakal bahas ya berkaitan dengan yang kemarin gitu. Tapi lanjutannya kan, karena ntar gue mau ngecek dulu. Oke, pollingnya udah aman, ini udah aman. Oke, sip. Udah ya, udah ada. Jangan bohong ya, suara udah ada ya hadir. Oke, aku kak sholat dulu. Oke, nggak apa-apa sholat dulu ya. Kalau ada yang mau sholat, nanti gue iniin dulu. Nanti kalian bisa nonton record kok kayak gitu. Nah, kebetulan pada malam kali ini gua sendiri, bukan sendirian ya. Babeh lagi ada berhalangan hadir dulu ya teman-teman karena ada urusan tertentu gitu. Nah, di sini gue bakal melanjutkan materi yang kemarin terkait tentang bilangan. Itu masih materi yang lumayan fundamental banget kan karena ya ini kelas penyetaraan jadi kita bakal bermain di daerah-daerah fundamental dulu kayak gitu. Oke, Babehnya lagi absen dulu. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini gue izin share screen dulu ya. Izin. Oke. Nah, oke. Nah, polling ada di website. Jadi teman-teman full di website ya untuk sekarang ya kayak gitu. Di website, di web ya, di web teman-teman gitu. Oke. Nah, gue mau nanya dulu gimana day 3 belajar UTBBek ya teman-teman. Day 3 belajar UTBBek nih. Day 3 belajar UTBBek. Gimana kabarnya? Lancar ya, lancar ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas apa sih sebenarnya buat pembahasan kelas kali ini malam ini ya. Yaitu kita bakal bahas terkait operasi bilangan, teman-teman. Kenapa kita bahas operasi bilangan? Sebenarnya kan kemarin kita udah bahas ya terkait bilangan gitu. Jadi dari suatu bilangan yang kemarin kita udah definisikan dan kita udah tahu macam-macamnya. Nanti kan di matematika itu ada yang namanya sebuah proses ya. Proses di mana ada ya ada alurnya, ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya gitu. Nah, di dalam proses itu bakal ada yang namanya operasi bilangannya gitu. Jadi setiap bilangan yang kita lakukan proses itu bakal ada operasinya kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini kita bakal bahas intipan materinya terkait operasi bilangan ya, teman-teman. Nah, di operasi bilangan itu nanti kita bakal banyak yang kita bahas. Terus selanjutnya kita bakal bahas terkait aturan bilangan. Jadi, sorry, bukan aturan bilangan ya, lebih ke aturan operasi bilangan gitu. Jadi, di matematika juga ya ada syarat-kesyarat khusus gitu. Jadi kita nggak bisa kayak misalnya asal menjumlahkan atau asal membagi kayak gitu. Tapi ada memang step by stepnya gitu. Makanya disebut sebagai operasi atau ada langkah-langkahnya gitu. Nah, langkah-langkahnya itu diatur sama aturan bilangan atau aturan operasi bilangan kayak gitu. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, wah, kenapa langsung ini? Bentar, gua ini dulu. Gua nambahin paper ya. Oke, nice. Oke, di malam hari ini kita bakal bahas terkait operasi bilangan ya teman-teman. Ini operasi yang memang ibaratnya materi core-nya lah dari suatu
bilangan gitu. Kenapa? Karena nanti langkah-langkah yang bakal kita kerjakan itu tuh berpengaruh gitu dengan operasi bilangan. Tapi sebelum itu, gue mau nanya dulu. Kan kita bakal bahas operasi ya. Teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu operasi bilangan gitu. Jadi kita bakal bahas secara definisi banget gitu. Secara definisi terlebih dahulu gitu. Kita tulis di sini operasi bilangan. Nah, operasi bilangan apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya kita bisa mendefinisikannya secara masing-masing kata dulu gitu. Yang pertama, kita bisa definisikan bahwa operasi itu kan sebuah apa, teman-teman? Operasi di sini kita bisa maksudkan sebagai, ya betul, adalah, oh, bentar, adalah proses proses atau cara untuk mendapatkan sesuatu gitu. Kayak gitu definisinya. Buat operasi dulu gitu ya. Terus kalau bilangan kan kemarin kita udah bahas kan, bahwa bilangan tuh yang menyatakan kuantitas gitu atau banyak atau jumlah gitu. Makanya dari operasi bilangan sebenarnya kita bisa definisikan secara lebih general ya dengan keduanya itu ya. Bahwa operasi bilangan itu sebagai ini teman-teman, cara cara atau langkah untuk mengelola mengelola apa? Bilangan kan agar mendapatkan hasil tertentu, hasil kayak gitu, atau sesuatu lah gitu ya. Sesuatunya berupa apa? Berupa ya hasil kayak gitu. Jadi hasil sesuatu gitu, hasil tertentu kayak gitu. Jadi ada yang kita operasikan, jadi target kita tuh ya dari operasi bilangan ini untuk mendapatkan hasil tertentu gitu, hasil yang memang ya kita pengen gitu. Nanti di kasusnya di soal kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, di dalam operasi bilangan kan teman-teman tahu ya bahwa kayak dulu di SMA, di SD bahkan ya. Di SD kan kita diajar kayak satu tambah satu, dua, dua tambah satu, tiga, tiga tambah satu kayak gitu. Kita kan itu sebenarnya adalah sebuah kasus operasi juga gitu. Misalnya juga kayak misalnya kalian membeli buah 5 terus diambil 3 sama Andi. Nah, itu sebuah operasi juga gitu. Yaitu dimana kita ada pengolahan bilangan di dalamnya kayak gitu. Nah, maka dari itu, sebenarnya di operasi bilangan itu kita bakal banyak yang bakal kita bahas. Salah satunya yang paling core ya, paling dalam di operasi bilangan itu ada yang namanya ini teman-teman. Teman-teman tahulah dulu di SD ya pernah diajarin yang namanya penjumlahan kayak gitu. Ya nggak? Penjumlahan kayak gitu. Apa yang teman-teman ingat dari penjumlahan di SD ya? Kira-kira atau lagu gitu kayak dulu kan ada lagunya satu tambah satu dua kayak gitu. Nah, sebenarnya ya kalau dulu kan kita tahu ya bahwa penjumlahan itu kayak tambah gitu, menambahkan atau ya menjumlahkan gitu. Tapi secara definisi ya kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, karena penjumlahan ini masuknya ke operasi ya, makanya kita bisa tulis bahwa definisi dari penjumlahan itu sendiri adalah apa? Ya tadi, proses teman-teman, proses atau cara gitu. Izin, pennya ketebelan. Proses atau cara, cara untuk apa? Untuk menambahkan sesuatu kayak gitu. Nah,
ada tujuannya. Karena kan tadi kita tahu ya bahwa operasi bilangan itu kan ada tujuannya ya, agar kita mendapatkan hasil tertentu. Makanya penjumlahan juga dia punya tujuan gitu. Kenapa ada penjumlahan? Adalah agar ketika kita menambahkan sesuatu, itu tujuannya adalah supaya jumlah atau bilangannya ya semakin besar gitu. Besar kayak gitu. Oke ya, kayak gitu. Jadi penjumlahan tuh ya sebenarnya ada purpose-nya gitu. Purpose tuh kayak ya pasti ada tujuan akhir kan, kayak sebenarnya buat apa sih operasi penjumlahan itu gitu. Makanya ya kita harus tahu gitu si ininya purpose-nya. Nah, karena purpose-nya di sini ditanyakan semakin besar, berarti kan ya ibaratnya gini, contohnya misalnya teman-teman punya 5 apel, terus dijumlahkan dengan apel Andi 4 gitu. Berarti otomatis apel yang ada di situasi saat itu kan bertambah ya, jumlahnya semakin besar gitu. Kayak gitu. Jadi, ya kayak gitu definisi si penjumlahan. Nah, di dalam matematika dia tuh ditulis atau notasinya ya, teman-teman. Notasi. Gua warnain ini deh biar enak. Notasi. Notasinya itu apa? Tanda positif, positif atau di sini bukan positif ya, tapi di sini lebih ke arah tanda tambah gitu. Ini tambah. Makanya jujur nih izin. Tadi yang gua nanya kayak definisi penjumlahan tuh apa? Tambah. Ya nggak salah, cuma tambah tuh konteksnya apa gitu. Kita kan butuh konteks ya. Jadi pelajaran di sekarang kita pokoknya berpikir ya bahwa belajar matematika tuh kita perlu yang namanya konteks, teman-teman. Konteks atau ada ya maksudnya gitu. Jadi jangan tambah aja karena kan tambah ini bisa sebagai notasi atau sebagai simbol kayak gitu. Nah, bahasa Inggrisnya izin ya, izin nih, izin. Kita tulis dulu ya bahasa Inggrisnya itu adalah apa? Bahasa Inggrisnya adalah addition. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Oh, ini membuat suatu titik bergerak ke kanan di suatu baris bilangan. Ya, betul. Tapi kita harus tahu juga konteksnya. Kenapa bisa titik itu bergerak ke kanan? Karena ya tadi, ketika kita punya satu ya, contoh nih ya. Kalau yang tadi konteksnya ada yang nanya kan, kayak misalnya dari satu titik yang di sini misalnya satu, karena dijumlahkan dia bergerak ke kanan. Tapi kita lihat bahwa apa? Angka awal itu kan satu ya, dan angka akhirnya itu 5. Otomatis di sini ada proses apa? Nilai yang semakin besar kan? Ya nggak? Nilai semakin besar gitu. Kayak gitu. Jadi nggak cuma kita memindahkan atau menggerakkan si garis bilangan dari bilangan yang ada di kiri terus ke kanan gitu. Jadi kayak ya bergeraknya gitu, kayak gitu. Tapi ya purpose-nya adalah nilainya itu semakin besar gitu. Kenapa? Karena ya tadi esensi dari penjumlahan itu sendiri kayak gitu. Contoh ya, contohnya itu kayak gini teman-teman. Contoh, oke? Contohnya itu misalnya kita punya ini, sorry, ntar. A ditambah B. Tuh. Nah, nanti dari nilai ini, nilai yang kita tuliskan ya ini, sebenarnya ini tata cara nulisnya gitu ya. Tata cara nulisnya gini. Nah, nilai ini tuh bakal semakin besar gitu nilainya kayak gitu. Nah, kalau nanti nanti kita bahas ya. Ini ada pertanyaan menarik tapi gua keep dulu pertanyaannya. Nah, di sini contoh penulisannya tuh kayak A ditambah B gitu. Di sini kita bisa tulis bahwa ini adalah sebagai kuantitas satu dan yang A itu sebagai kuantitas dua gitu. Ya tadi, ini tujuannya untuk apa? Untuk nilainya semakin besar ya. Semakin besar. Kayak gitu. Oke? Nah, contohnya kayak gimana? Misalnya kita punya ini teman-teman, punya eh contoh yang pertama kita punya apa? Satu ditambah 2 gitu. Sama dengan berapa? 3 kan? Ya enggak? Nah, dari nilai 3 ini kan kita bisa lihat bahwa secara
makna ya. Tiga itu kan sebuah bilangan yang semakin besar ya antara satu dan dua gitu. Jadi kita ya bisa asumsikan bahwa ya penjumlahan yang tadi adalah proses atau cara untuk menambahkan sesuatu supaya jumlah atau bilangannya itu semakin besar gitu. Nilainya kayak gitu. Maknanya kayak gitu. Oke? Oke ya? Oke gitu. Ya sabar. Kalau min sabar. Sabar dulu kawan. Sabar. Oke? Nah, kalau min itu beda kasusnya lagi. Nah, kalau min misalnya ya kita punya nih contoh di sini penjumlahan tadi kan ini positif ya. Ini ibaratnya positif. Positif kayak gitu. Oke? Kayak gitu. Oke? Nah, kalau misalnya kita punya contoh lain gitu. Oke, contoh misalnya kita punya ini teman-teman. Min sorry. Misalnya kita punya yang pertama itu adalah ini. -1 ditambah -2 kayak gitu. Sama dengan berapa? Nah, sebenarnya sebenarnya kalau negatif itu sebenarnya gini teman-teman, ada prosesnya. Kenapa? Karena negatif itu nanti kita bakal berkaitan dengan materi selanjutnya yaitu terkait selisih gitu. Kalau kita lihat di sini kan dia sama dengan -1 kan. Terus kita cek di sini. Nah, dua bentuk yang ini. Di mana ditambah terus di sini negatif kan? Ya enggak? Otomatis ini sama aja kayak apa? Kita ingat kan bahwa materi positif dikali negatif itu kan negatif ya. Berarti di sini sama aja kayak -1 dikurang -2 gitu. Jadi -1 -2. Berarti jadinya berapa? -3. Nah, ini konsep dari yang nanti kita bakal bahas selanjutnya yaitu terkait selisih gitu. Nah, kita harus punya makna selisih tersendiri. Jadi penjumlahan itu ya berkaitan nih, tapi kan nanti ada sisa kebalikannya gitu, yaitu selisih gitu. Kayak gitu. Ntar iya, utang. Jadi utangnya kan semakin kecil ya, kayak kayak nilainya itu semakin besar. Utang tambah utang. Sip. Nah, ini kasus yang lain gitu. Tapi kita nggak bakal kesini dulu, kita bakal ulik dulu penjumlahan dulu ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, penjumlahan itu nggak cuma kita bisa operasikan ke dalam bentuk bilangan bulat aja. Tapi penjumlahan juga bisa kita operasikan atau kita lakukan ke jenis bilangan-bilangan yang lain gitu. Salah satunya misalnya di sini contoh lagi kita punya ya. Misalnya kita punya yang kedua di sini kita punya 1/2 ditambah berapa? 3/2 kayak gitu. Nah, di sini ini maknanya adalah ya sama, tinggal kita jumlahkan gitu ya. Berarti di sini 1/2 ditambah 3/2 berarti berapa? 4/2 kayak gitu. Tapi kasus lain misalnya kita punya di sini sebuah bilangan yaitu apa? Setengah misalnya ditambah dengan 4/5 kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, kasus ini adalah kasus yang berbeda teman-teman. Ketika penjumlahan jadi kita nggak bisa asal langsung jumlahin gitu. Oke, ini kasus lain gitu. Nah, cara yang paling efektif untuk melakukan hal ini adalah apa? Dengan cara menyamakan penyebutnya gitu. Ini menyamakan penyebutnya dulu. Tapi kan tuh timbul kan pertanyaan, kenapa sih harus kita samakan penyebutnya gitu? Ya nggak? Oke nggak? Di sini dapat kan kayak kenapa sih alasan untuk kita menyamakan penyebutnya? Nah, sebenarnya esensinya gini teman-teman. Maksudnya ya, kita bisa lihat kan, kita ulik di sini ya. Kita misalnya, sorry, kita punya kan nilainya di sini adalah setengah. Setengah itu kan ibaratnya ya, secara kata-kata ya, kayak kita punya apa? Misal kita punya di sini teman-teman, sebuah kue gitu atau pizza lah gampangnya gitu ya, pizza gitu. Nah, pizza di sini itu kan dia punya sebuah eh, apa ya?
Ini kan bentuknya setengah kan, ya nggak? Kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat 4/5 itu dia bentuknya berbeda gitu. Kayak gitu. Bentuknya berbeda gitu. Misalnya 4/5 tuh kayak gini. Kalau di pizza ya, dua, dua, tiga, empat. Bentar, kayaknya susah. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Nah gini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayak gitu, lima. Nah yang diisi di sini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat gitu. Ini kan sebuah bentuk yang berbeda kan, kalau kita lihat dari gambarnya gitu. Makanya proses ini tuh sebenarnya nggak bisa kita langsung masukkan gitu, nggak bisa kita langsung jumlahkan. Kenapa? Karena ya ini adalah sebuah bentuk yang berbeda teman-teman. Bentuk berbeda kayak gitu. Ini bentuk berbeda. Makanya ini tuh nggak bisa kita langsung jumlahkan gitu. Nggak bisa, ini nggak bisa kita langsung jumlahkan gitu. Kenapa? Karena ya bentuknya berbeda. Nah caranya gimana sih gitu? Caranya ya udah, gimana caranya kita mengubah bentuknya ini, dua hal ini menjadi bentuk yang sama gitu. Nah caranya adalah mencari sebuah bilangan atau posisi ya, bukan posisi, bilangan yang bisa menampung dua nilai ini gitu. Yaitu berapa? Misalnya kita punya potongan ke 10 gitu. Misalnya ya, di sini kita punya ketika pizzanya kita potong dengan 10 gitu. 10 buah ya, 10 bagian gitu. Oke? 10. Sini satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Nice, nggak lurus, sorry. Izin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, tujuh. Izin, nggak lurus. Bentar. Gua ngitung dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terus 9, 10. Oh, berarti gini. Berarti gini. Oke ya. Nah, iya, sabar. Ini gambarnya dulu. Nanti cara bukan cara cepat, cara lebih efektifnya nanti kita kasih tahu. Oke. Nah, karena ini bentuknya udah sama, yaitu kita bisa menampung di mana nilai yang ini, ya enggak? Ini kan setengah ya. Nilai yang ini nanti kita bisa masukkan ke sini dan nilai yang di sini juga bisa kita tampung gitu. Sehingga secara visual sebenarnya ketika dia di sini ada 10 potong gitu ya. Itu bisa menampung apa? Ini 9 ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Izin 9. Sorry, sorry, sorry. Berarti kurang satu, kurang satu. Bentar, gua tulis satu lagi. Izin. Nah, oke. Udah ya, udah 10 ya. Adil ya, 10 ya. 10, 10, 10. Ya, ya, ya. Ntar minum dulu. Oke, udah 10 kan? Ini 10 potong gitu. Nah, dari 10 potong ini kita bisa menampung yang ada di sini gitu. Ini kan setengah ya, berarti dia memenuhi daerah sini kan? Ya enggak? Ini kan dipenuhi oleh setengah gitu. Terus di sini kita masukin juga gitu. Gitu. Oke? Oke ya. Satu jadi makan babe. Berarti karena dia kan ini kita mau nyamakan ya. Ini kan dua dari satu ya. Satu dari dua ya, sorry. Setengah ini dia ditulisnya satu dari dua kan. Ini adalah satu dari dua. Dan yang di sini itu adalah 4/5 gitu. Berarti karena kita udah mengumpulkan semuanya kan, ya enggak? Berarti ya udah, kita tinggal apa? Kita tinggal ngitung yang memang eh yang nggak ketemu, bukan nggak ketemu ya. Yang memang bentuknya itu
kosong gitu. Berapa aja? Berarti sisanya berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Bentar, gue takut salah ngitung nih. Bentar ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oh ini, bentar. Gue ngitung dulu. 5, 2, 5. 5 tambah 8, 8, 9, 10, 11, 12. Bentar. Bentar ya teman-teman, gue ngitung dulu. Setengah, berarti setengah tambah 4 per 5. Berarti berapa nih? 10. Berarti di sini 5 tambah 8. 8, 9, 10, 11. Ini 9, 9 potong ya? Bentar ya. Gua agak bingung nih. Gua ngitung lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? 10 ya. Gitu. 10 gitu. Berarti yang bakal terpenuhi itu berapa? 13 per 10 ya. Berarti, sorry nih, sorry, sorry. Gambarnya agak kurang. Lah, susah lah. Kita jelasinnya secara ini aja deh. Izin. Gak masuk, gak masuk. Susah, susah gambarnya. Oke, oke, oke. Izin, izin, izin. Sorry, 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 sorry. Nah, oke, oke. Nah, gini aja. Kan kita kasus yang ini ya, misalnya kita bingung nih. Kita harus kenapa sih harus kita samakan penyebutnya? Karena ya ini, kita harus mencari suatu nilai yang sejenis gitu atau yang sama gitu bentuknya atau nilainya sama gitu. Kayak gitu. Oke? Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya kita bisa gunakan KPK gitu, teman-teman. KPK dari 2,5. Sorry, 2 sama 5 ya. 5 sama 2 izin. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, KPK dari 5 sama 2 itu berapa? KPK dari 5 dan 2 itu 10 kan? Iya nggak? Nah, kenapa kita harus pakai 10, teman-teman? Karena yang tadi sebenarnya syarat untuk penjumlahan di pecahan itu yang pertama kita harus syaratnya dulu ya. Kita tulis ya di sini. Syaratnya itu adalah kita harus samakan samakan bentuk nilainya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya lihat penyebutnya gitu. Kayak gitu ya. Ya, betul. Kayak gitu. Berarti karena kita samakan penyebut, berarti di sini kan penyebutnya KPK-nya 10 ya. Berarti 10 terus di sini ditambah sama 10 juga gitu. Berarti kan di sini memang penyebutnya udah sama gitu, teman-teman. Kayak gitu. Oke? Oke. Nah, setelah itu ya udah kita lihat bahwa sebenarnya ini tuh bentuk lain gitu, bentuk lain dari si bilangan-bilangan yang tadi yang belum kita eh samakan penyebutnya. Salah satunya di sini kan dia udah 10 ya. Terus di sini juga 10. Berarti kita harus lihat nih, di sini kan 2, terus kita menuju 10 kan. Nah, kita harus cari 2 dikali berapa sih yang sebenarnya bisa eh apa ya atau sampai nilainya ke 10 gitu atau acuannya 10 kayak gitu. Kayak gitu. Oke? Nah, ya caranya dengan ya udah kita cari sebuah nilai di mana ketika kita kalikan dengan 2 itu bakal menghasilkan nilai 10. Berapa? 5 kan? Berarti di sini kita kali 5 berarti 1 kali 5 kayak gitu. Terus yang atasnya yang satu lagi di sini 5 ya. Nah, 5 untuk menuju 10 itu kita kaliin berapa sih gitu? Kayak gitu. Nah, itu kita kaliin 2 kan? Di sini kita kali 2, di sini kita kali 2 ya. Berarti jadinya berapa? 8 ya kayak gitu. Sehingga di sini udah jadi nih 5 per 10 ditambah 8 per 10 sama dengan berapa? 13 per 10 kayak gitu. Jadi, kalau misalnya dalam bentuk si pecahan ketika kita jumlahkan itu kita harus apa? Kita harus menyamakan
penyebutnya terlebih dahulu gitu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya gampangnya ya tinggal nyari KPK dari si penyebutnya aja gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang dikali sama kenapa nggak langsung dikali aja gitu? Ya konteksnya gini. Ada contoh lain ya misalnya nih. Gini. Misalnya kita punya 2/10. Terus kita kali dengan 4, sorry. Kita tambahkan dengan 4/20 gitu. Oke? Kalau kita kalikan, misalnya tadi teman-teman pakai cara cepat ya. Kita kalikan gitu. Ini kan kita kali, berarti kita harus nyari 200 kan? Ya nggak? 200 itu kan lumayan susah kan? Ya nggak? Kayak gitu. 200 kan lumayan angkanya besar kan kayak gitu. Ya nggak? Makanya cara ini tuh sebenarnya nggak efektif, kurang efektif lah gitu. Kalau yang tadi bilang kayak 5 kali 2 aja penyebutnya gitu. Kalau misal bilangannya kecil ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau bilangannya di konteksnya di sini 10 kali 20 itu agak susah gitu. Nah, makanya lebih afdolnya sebenarnya caranya adalah dengan cara kita cari KPK-nya gitu. KPK dari 10 dan 20 gitu. Berapa? KPK-nya 10 dan 20 yaitu 20 kayak gitu. Ini bukan ini kali ya. Wah, gue kebiasaan nih nulisnya. Sorry, ini gua kali ya. Gua nggak. Nah, 1 kali 5 gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, makanya tadi yang bilang, "Bang, udah langsung kali aja," gitu. Di kuping gua ada yang kedengeran, "Bang, langsung kali aja 5 kali 2 gitu." Nggak bisa. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuma ya kita dalam belajar matematika ya harus cari hal yang lebih simpel gitu. Caranya ya gimana? Ada konsep yang namanya kita cari KPK-nya kayak gitu. Nah, untuk cari cara KPK nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas terkait faktor dan kelipatan. Jadi contohnya kayak gitu ya. Oke? Nah, ini buat kasus penjumlahan. Nah, next kita bakal bahas atau lawannya dari penjumlahan, teman-teman. Tadi kan udah sempat ada yang bilang kan kayak negatif ditambah negatif kayak gitu. Itu masuk ke dalam yang namanya pengurangan, teman-teman. Lawan dari si penjumlahan gitu. Gitu. Nah, pengurangan tuh apa sih sebenarnya apa maksudnya gitu? Tadi kan kita udah bilang ya bahwa penjumlahan adalah proses atau cara untuk menambah sesuatu supaya jumlah bilangannya semakin besar. Sedangkan kalau pengurangan itu adalah lawannya gitu. Simpel, bukan simpel ya, tapi lawannya, lawannya yang dengan arti bukan dijumlahkan, tapi adalah operasi atau proses untuk apa? Untuk menentukan selisih, selisih ya, dua dua kuantitas deh, dua kuantitas atau lebih ya kayak gitu. Sehingga sehingga apa? Ya tadi harus ada tujuannya sehingga nilainya semakin kecil kayak gitu. Oke. Nah, notasinya gimana sih kalau pengurangan ya? Notasinya gini, teman-teman. Notasinya ya. Notasinya untuk pengurangan adalah yang negatif, min gitu. Bukan negatif sih, min gitu. Simbol atau notasinya gitu. Oke. Nah, bentuk umumnya itu gini. Bentuk umumnya itu adalah apa? A dikurang B.
Kayak gitu. Oke? Kayak gitu. Nah, contoh. Contoh misalnya kita punya apa? Punya ini, nilai misalnya kita punya 3 dikurang 2 gitu. Yang tadi, 3 kurang 2 berapa? Satu kan? Ya enggak? 3 dikurang 2 itu satu. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, kita kan bisa memvalidasi dari definisinya kan, bahwa pengurangan itu adalah operasi atau proses untuk menentukan selisih dua kuantitas atau lebih sehingga nilainya itu semakin kecil gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan ada 3, ada 2 gitu. 3 dikurang 2 itu kan satu ya. Dan nilai satu ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya itu apa? Semakin kecil kayak gitu. Kayak gitu. Oke? Nah, tadi yang nanya, misalnya kita punya contoh gini. Contoh ya. Misalnya kita punya contoh lagi, ini adalah min 3 ditambah min 2 kayak gitu. Nah, ini berapa? Sebenarnya proses ini ya bisa kita sebut sebagai penjumlahan. Tapi ini juga adalah sebuah bentuk dari selisih gitu. Kenapa? Makanya tadi gue bilang kan bahwa selisih itu adalah lawan dari penjumlahan gitu. Karena kalau kita lihat ini kan sebuah proses penjumlahan kan. Ya enggak? Ini sebuah proses penjumlahan. Tapi kalau kita operasikan secara logika atau secara logikanya, nilai yang kita hasilkan kan semakin kecil kan, bukan semakin besar kan. Ya enggak? Jadi, min 5 ini kan nilainya semakin kecil kan. Makanya ini disebut sebagai selisih gitu. Atau pengurangan gitu. Kenapa bisa pengurangan? Karena kalau kita lihat dari prosesnya, yaitu kan min 3 ditambah min 2 gitu. Ya enggak? Nah, kita lihat nih di sini teman-teman. Nah, di sini kan ada positif, ada negatif. Ya enggak? Nah, positif kali negatif itu kan kita tahu kan bahwa hasilnya adalah negatif kan. Ya enggak? Sehingga proses ini itu kita bisa rubah atau kita bisa ubah bentuknya itu sama dengan gini. Min 3 dikurang 2 kayak gitu. Nah, hasilnya berapa? Min 5 kan? Nah, ini disebut ya tadi hasilnya selisih. Karena nilainya itu semakin kecil gitu. Nggak semakin besar kayak gitu. Kayak gitu. Oke? Oke. Contoh lain di kasus misalnya tadi ya. Contoh. Misalnya kita punya kasus misalnya 3/2 dikurang berapa? 2/2 gitu. Hasilnya berapa? Ya udah, karena yang tadi, nah kasus makanya gini, sebener sorry bentar. Sebenarnya dari penjumlahan sama pengurangan tuh dia memiliki sifat yang sama gitu. Salah satunya sifat ketika mereka bertemu dengan bentuk bilangan yang sama gitu. Salah satunya bentuk bilangan pecahan. Nah, di penjumlahan dan pengurangan itu ketika kita bertemu dengan bentuknya yang pecahan itu harus kita cari dulu penyebutnya sama atau enggak gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus validasi itu dulu gitu. Cara memvalidasinya lihat penyebut dan lihat penyebutnya dulu gitu. Sama atau enggak. Nah, kalau udah sama ya udah kita tinggal langsung operasikan aja gitu. Kasusnya di sini ya. Berarti di sini adalah 2 kan penyebutnya. Berarti di sini 3 dikurang 2 sama dengan berapa? 1/2 ya, kayak gitu. Oke? Nah, kasus lain misalnya kayak yang tadi, kita punya 1/4 dikurang berapa? 1/2 kayak gitu. Misalnya, izin, oke. Nah, kalau yang ini kan kita harus apa?
samakan penyebutnya dulu kan, ya nggak? Karena yang tadi konsep dari si eh, penjumlahan yang tadi gitu. Jadi sama gitu. Bukan sifat ya, syaratnya untuk melakukan ketika bentuk bilangannya pecahan, yaitu kita cari apa dulu? Cari si KPK dari apa? 4 sama 2 ya, kayak gitu. 4 sama 2 kayak gitu. Berapa KPK-nya? Ya udah 4 kan. Nah, karena penyebutnya itu udah 4, berarti kita turunin dulu ya. 1/4 dikurang 1/2. Nah, karena di sini penyebutnya sama itu 4, ya udah kita tulis berarti 4. Terus di sini juga 4 kayak gitu. Kita kurangin. Nah, kita lihat posisi ini teman-teman. Nih, lihat dulu ya. Di sini. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Nah, karena ini kan posisinya udah sama ya, yaitu bilangannya 4, di sini 4. Berarti nggak perlu dirubah dong bentuknya. Nilainya masih sama gitu. Nilainya sama kan. Berarti di sini jadinya berapa? Satu ya, tetap sama gitu bentuknya ya. Kayak gitu, satu. Kayak gitu. Sedangkan kalau bentuk ini, izin, bentuk ini ya. Ini kan bentuknya beda kan? Ya nggak? Nah, cara merubah bentuknya itu dengan cara gimana? Ya udah, kita cari sebuah bilangan di mana ketika kita ada dua itu tujuannya ke empat. Berarti kita harus apa kan untuk menuju ke empat ini? Ya udah, kita kaliin dengan sesuatu bilangan. Nah, salah satunya apa? Bilangannya berapa? Dua gitu. Ya udah, berarti karena bawahnya kita kalikan dengan dua, atasnya ikut kalikan dengan dua kan, kayak gitu. Kenapa? Karena ini nggak merubah nilai gitu. Nggak merubah nilai, hanya merubah bentuknya gitu. Berarti di sini jadi 2/4 kayak gitu ya. Kayak gitu. Ini 2/4. Ya udah kita kurangin aja berarti jadinya berapa? -1/4 kayak gitu. Nah, kalau kalian bingung, misalnya teman-teman ya, bingung gitu. Kenapa sih bisa 1/2 itu berubah bentuknya jadi 2/4? Sebenarnya ini bukan berubah nilainya, tapi cuma berubah bentuknya. Kenapa? Karena gini, secara ininya ya, kita bisa lihat bahwa si setengah ini adalah bentuk paling sederhana dari 2/4 gitu. Gitu. Jadi sebenarnya dari setengah ini dia tuh bisa kita bentuk-bentuk lagi gitu. Kita bisa olah-olah lagi. Salah satunya bisa kita jadiin 2/4 atau kita bisa ubah jadi 3/6. Terus kita bisa ubah lagi jadi 4/8. Nah, ini tuh konsepnya masih sama gitu nilainya gitu. Nilainya yang dihasilkan sama gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Izin, ini kenapa semangat semangat? Nggak apa-apa teman-teman. Ini kan masih kelas penyetaraan ya. Jadi gue paham banget ada beberapa yang memang harus belajar dari dasar dan ada beberapa teman-teman yang memang udah jago. Nah, kalau yang udah jago, izin nanti kita ketemu di kelas akselerasi ya. Kelas di paling orang-orang jago lah gitu. Nanti kita akan pusing-pusingan lah di sana, izin. Jadi ya it's okay, nggak apa-apa. Buat penyetaraan ini eh memang harus banyak yang ini karena kan kita harus disamakan dulu kan. Tapi kalau yang udah jago, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu di kelas penyetaraan kayak gitu, kayak gitu. It's okay, teman-teman, santai-santai. Gua nggak kenapa-napa kok, aman, 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 kayak gitu. Izin, izin, izin. Nanti kita bakal, jujur, gua bakal melawan sepu-sepu ya di akselerasi ya. It's okay, nggak apa-apa. Ayo, kalau kata Dagestan, ayo, ayo, kayak gitu. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Itu. Jadi pengurangan dan penjumlahan kayak gitu. Terus selanjutnya di operasi bilangan itu ada tadi kan penjumlahan, terus pengurangan. Nah, ada tingkatan atau proses lain gitu. Yang namanya itu adalah ini teman-teman. Tadi kan udah berkaitan dengan penjumlahan sama pengurangan. Nah, sebenarnya ada tingkat lanjutan atau tingkat tingginya dari penjumlahan, yaitu yang namanya perkalian, teman-teman. Kalian kayak gitu. Oke ya, perkalian gitu. Nah, perkalian ini apa sih maksud dari perkalian gitu? Nah, perkalian itu adalah ya tadi sebenarnya perkalian itu adalah sebuah operasi untuk yang namanya penjumlahan
berulang, teman-teman. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Simbolnya apa kalau perkalian? Itu simbolnya yang tadi. Simbolnya ya. Simbolnya itu bisa kita tulis sebagai ini, teman-teman. Nih, gua kasih simbol-simbolnya deh biar atau notasinya ya, yaitu pertama adalah X atau kali. Yang kedua adalah titik, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau di kuliah atau di sekolah ya biasanya pakai titik gitu. Atau ya simpelnya ya titik atau kali juga nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya gue pakai titik. Makanya tadi kayak 1,5 ya, mohon maaf. Gue lupa bahwa di sini kan kita harus disatarakan ya, harus disamakan. Jadi gue harusnya nanti pakai kali gitu, jangan pakai titik. Kayak gitu. Takutnya nanti dikira itu koma gitu. Oke? It's okay, nggak apa-apa. Terus di sini ada atau langsung. Cara langsung tuh kayak gimana sih? Atau tanpa simbol ya? Misalnya apa? A, B kayak gitu. A, B itu apa? A dikali B. Tapi ingat, kita harus melihat konteksnya dulu gitu. Konteksnya apa gitu. Ya, kayak gitu. Oke ya. Nah, kenapa kita bisa bilang bahwa perkalian itu adalah operasi untuk penjumlahan berulang? Nah, kita bisa lihat dari si notasinya. Nah, sebenarnya perkalian itu kan operasi untuk penjumlahan berulang ya. Jadi ketika kita punya ya, teman-teman, di sini kita punya A ditambah A ditambah A gitu, ditambah sebanyak apa? Sebanyak B kayak gitu. Sorry, ini sebanyak apa? Sebanyak B gitu. Ini kan kita bisa lihat ya bahwa penjumlahannya berulang atau nilainya sama kan? Ini penjumlahannya sama gitu. Nah, ini kita bisa sebut perkalian dengan cara kita tuliskan secara notasi itu sebagai apa? B dikali A kayak gitu. B dikali A. Jadi A-nya dikali sebanyak B gitu. Sorry, bukan ini, kebalik. Izin, izin. Ya benar deng, benar benar benar. A dikali B ya. B dikali A. Jadi B dikali A kayak gitu. Jadi penjumlahan terhadap A itu diulang sebanyak B kali kayak gitu. Enggak, bukan tak terhingga. Ini banyaknya adalah sebanyak B gitu. Ini sebanyak B ya, bukan tak terhingga gitu. Kayak itu. Bentar bentar, gue izin minum dulu bentar. Lupa bawa air minum. Kayak gitu ya. Jadi ini B dikali ya. Atau gampangnya gini deh, gua hapus deh biar gak kebiasaan kan. Kalau misalnya biasanya kan A kali B ya. Berarti kalau misalnya A kali B itu kan A dikali B. Berarti penjumlahan terhadap B sebanyak A kali gitu. Atau sebanyak A kayak gitu. Nah, oke, contoh, misalnya contoh ya teman-teman di sini contoh. Misalnya kita punya apa? Sorry. Contoh, misalnya kita punya di sini 4 dikali 2 kayak gitu. Oke? Berarti apa? Berarti di sini maksudnya karena tadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang, berarti ya udah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak berapa kali? Ini sebanyak 4 kali gitu. Sebanyak 4 gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, di sini kan dia B-nya ya. Ini B, ini A-nya gitu. Ini A, ini B kayak gitu. Kebalik, kebalik. Sorry, sorry, kebalik. Ini B, ini A kayak gitu. Oke ya. Iya, betul, perkalian pagar. Kalau dulu SD dibilangnya perkalian pagar ya. Kayak gitu. Oke.
Nah, konsepnya kayak gitu. Perkalian adalah operasi untuk penjumlahan berulang. Nah, dilihatnya dari ini, dari si notasinya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Kayak gitu. Oke, sip. Nah, contoh lain, misalnya apa lagi? Contoh, misalnya eh contoh, misalnya kita punya bilangan itu adalah misalnya, oh ini belum gua lupa gua ini ya operasikan. Berarti berapa? 2 tambah 2 berapa? 4 ya. 4 tambah 2 itu 6 kan? 6 tambah 2 berapa? 8 ya. Berarti sini 8 kayak gitu. Terus yang kedua itu misalnya contoh lagi, misalnya kita punya apa? Punya 3 dikali 2 atau 3 dikali 5 deh kayak gitu. Berarti ini maksudnya apa? Ya udah, penjumlahan terhadap 5 sebanyak sebanyak si B-nya gitu. Berarti sebanyak berapa kali? 3 kan? Karena 3 dikali 5 gitu. Jadi 5-nya itu ada 3 kali gitu. Kayak gitu. Oke? Nah, makanya di sini ya udah, berarti kita tinggal tuliskan ya. Berarti sini berarti 5 tambah 5 tambah 5 gitu. Berarti berapa? 15 ya, kayak gitu. Nah, kalau tutorial perkalian bilangan besar itu nanti ada caranya sih, sebenarnya bisa pakai banyak cara, cuma eh gimana ya? Gua agak susah menjelaskannya. Cuma kita bisa pakai banyak cara. Kalau di Indonesia biasanya pakai cara porogapit ya. Ya gak sih, porogapit apa yang bersusun ya? Gue lupa. Sorry, bersusun ya, bersusun. Kayak gitu. Izin. Oke, lanjut ya. Oke, tuh. Jadi perkalian tuh gitu. Adalah maknanya adalah operasi untuk penjumlahan berulang. Jadi kalau misalnya teman-teman agak bingung nanti kayak caranya memperkali atau kita gimana sih cara operasi perkalian, ya udah dengan cara bisa pakai yang ini, penjumlahan berulang. Tapi gue nggak menyarankan. Kenapa? Karena nanti konteksnya di SNBT itu bakal bilangannya tuh bakal besar-besar juga kan. Makanya ya at least setidaknya kita memahami gitu prosesnya dulu kayak gitu. Nanti ada caranya lagi kayak gitu. Oh, sorry, bukan porogapit ya. Perkalian bersusun. Gue nggak tahu nama-namanya, guys. Lupa. Nah, cara pembagian sama perkalian bersusun itu ada di playlist alternativa. Kalian cek aja gitu. Itu ada dijelasin kok cara untuk kita membagi, mengkali gitu dengan cara-cara kayak misalnya bersusun, terus pakai cara yang porogapit kayak gitu. Pernah dibahas kok kayak gitu. Tapi di sini nggak bakal kita bahas karena itu lumayan kompleks gitu. Kompleks itu dalam arti lumayan panjang gitu. Tapi at least gini, misalnya nih ya, contoh, gue mau kasih tahu aja deh bentuknya gitu. Contoh, tapi gue nggak menyarankan sebenarnya, bisa lebih gampangnya kayak gini. Misal kita punya 12 dikali 13 gitu. Atau gampangnya gini deh, 12 kita kali dengan 5. Sama aja ya. Ini kan jadi berapa? 5 ditambah 5 sebanyak 12 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Nah ini kan panjang banget kan? Ya nggak? Ini kan panjang banget kan? Makanya ada cara yang bisa kita lakukan. Caranya ya dengan eh perkalian bersusun gitu. Ya udah, kita kan mau cari sorry, 12 dikali 5 gitu. Izin. Nah, kalau gua itu bisa biasanya pakainya kayak gini, bersusun 12 dikali 5 kayak gitu. Ini gua kali dulu. Tuh. Terus gimana caranya? Nah, caranya adalah mengkali dengan semua bilangannya gitu. Misalnya di sini kita kali dulu, 2 kali 5 dulu gitu. 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10 kan? Nah, 10 kalau konteksnya di perkalian bersusun, kalau misalnya angkanya ada 2 digit atau lebih dari 2 digit, kita taruh angkanya di awalnya itu ya digit terakhir dulu. Kan 10 ya.
5 kali 2 itu 10 kan. Berarti kita ambil digit terakhir gitu. Berarti nol kan. Berarti nol di sini. Nah, satunya ini atau digit yang udah sisanya atau satunya itu kita simpen sebagai sisa di sini satu gitu. Prosesnya kayak gitu. Nah, habis itu 5 1 dikali 5 itu 5 kan? Satu dikali 5 itu kan 5 ya. Karena kita tadi punya sisa satu, ini sisa satu, ini kita jumlahkan ke perkalian yang 5 tadi. Berarti 5 tambah satu itu 6 kan? Kayak gitu. Berarti hasilnya berapa? 6. Makanya 12 kali 5 itu sama dengan 60. Nah, cuma gua agak bingung menjelaskan secara konsepnya gimana karena ini agak kompleks ya. Ada syarat-syaratnya gitu, ada cara-cara langkah-langkahnya gitu. Cuma yaitu kita harus mengkalikan ke semua bilangannya tuh ikut harus dikali gitu. Kayak gitu. Atau mungkin yang tadi bilang kayak pakai distributif itu bisa. Nanti kita jelasin ya distributif itu seperti apa kayak gitu. Oke, gua nggak boleh gua hapus ya ini ya. Oke, kayak gitu. Oke. Nah, itu konsep dari perkalian. Nah, sorry. Contoh lain perkalian atau contoh dari bilangan perkalian itu ini teman-teman. Contohnya ya, contoh lainnya. Izin, gua garis dulu biar nanti pas lihat catatan enak. Oke. Contoh lain, misalnya kita punya setengah 1/2 ya. Gue kebiasaan nih bilangnya setengah. 1/2 dikali 5/2. Kayak gitu. Nah, di sini konsepnya kalau perkalian itu kan apa ya? Gue syaratnya ya udah kita tinggal kali. Cuma kenapa kita bisa sebut bahwa perkalian ketika kita punya satu dikali 5, sorry, 1/2 dikali 5/2 ini tinggal kita kaliin aja 1 kali 5/2 kali 2 itu kan dapatnya 5/4 kan kayak gitu. Kayak gitu kan. Cuma di sini gue pengen apa? Pengen jelaskan terkait kayak ya kita bisa melakukan kayak gitu. Jadi syaratnya untuk perkalian tuh ya itu. Kita tinggal kalikan aja kalau misalnya bentuknya pecahan gitu ya. Jadi langsung dikaliin aja. Langsung dikali aja gitu. Gitu. Nah, tapi kan itu penyebutnya sama. Nah, bedanya di penjumlahan sama perkalian itu kayak gitu. Jadi kalau perkalian itu ketika meskipun penyebutnya sama, itu tetap kita ikut kali ya gitu. Mungkin kelirunya kayak gitu. Mungkin teman-teman kayak, wah dulu gue kepikiran kayak, oh penjumlahan harus gue kali gitu. Enggak. Yang perlu teman-teman kali itu ketika bentuknya itu adalah ya operasinya perkalian, bukan penjumlahan kayak gitu. Ya, betul. Ini dikali lurus ya. Ini bukan penjumlahan yang dicari KPK yang sama. Betul, betul. Jadi kita kaliin aja. Kaliin dengan apa? Ya udah. Karena syaratnya langsung dikaliin aja, berarti kita kalikan pembilang dan penyebut kayak sorry, pembilang dan penyebut. Pembilang dan pembilang ini kita kalikan. Ini kita kalikan. Ini kita kalikan ya. Terus penyebut dengan penyebut itu kita kalikan. Tuh, kita kalikan. Kayak gitu. Ya, tetap lurus aja teman-teman, kayak gitu. Jadi bedanya perkalian sama penjumlahan tuh kayak gitu. Kayak gitu. Oke? Oke. Kayak gitu. Nah, setelah itu lanjut kita bakal bahas terkait lawannya. Kan tadi ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, perkalian juga ada lawannya teman-teman. Yaitu apa? Oh, contoh lagi nanti ya. Nanti kita ada pretest, ada post test itu. Nah, lawan dari perkalian itu ada pembagian teman-teman. Kayak gitu. Nah, pembagian ya udah. Pembagian itu adalah kan tadi
proses penjumlahan berulang kan, ya enggak? Nah, sedangkan kalau pembagian itu adalah ya lawannya, yaitu proses pengurangan berulang. Tapi yang perlu kita tekankan kalau di pembagian itu dia punya syarat bahwa proses pengurangannya ini berulang sebanyak 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 apa? Sebanyak tidak bisa lagi dikurangkan gitu, teman-teman. Kenapa sebanyak tidak bisa lagi kita kurangkan? Nanti kita visualisasikan atau kita lihat contohnya kayak gitu ya. Nah, kita tulis dulu di sini notasinya. Notasinya itu kalau di pembagian itu kita bisa punya misalnya di sini A dibagi B gitu. Ini sama aja kayak A per B gitu. Atau biasanya kalau di WhatsApp ya kalian ngeteknya gini A garis miring B kayak gitu. Tapi ini yang nggak oke ini. Ini nggak oke. Kenapa? Karena ya ini karena keterbatasan di WhatsApp aja ya kita nggak bisa nulisnya kayak gitu. Tapi yang oke pembagian tuh sebenarnya notasinya ini doang nih. Dua ini gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu oke. Nah, contoh kenapa sih bisa kita sebut tadi pembagian itu adalah proses pengurangan atau proses pengurangan berulang gitu. Sebanyak tidak bisa kita lagi kurangkan gitu. Nah, contoh misalnya di sini contoh. Misalnya kita punya sorry jangan A ya. 4 dibagi dengan 2 gitu. Oke? 4 dibagi dengan 2 karena tadi maksud dari pembagian itu adalah proses pengurangan berulang sebanyak tidak bisa lagi dikurangkan berarti gini. 4 ini kita kurangin dengan 2 dulu kan kayak gitu. Berapa? 2 gitu kan. Ya enggak? 4 kurang 2 2. Nah, 2 ini sisanya itu kita kurangkan lagi dengan 2 karena kan masih bisa dikurangkan kan. Berarti di sini berapa? Berarti di sini jadinya 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, karena sisanya ya, sisanya itu udah 0 atau lebih tepatnya itu nggak bisa kita kurangkan lagi kan karena 0 kurang 2 ya negatif sedangkan negatif kan nggak tahu ya bentuknya seperti apa gitu kayak gitu nggak ada nilainya lah negatif gitu cara makna ya. Nah, sisanya nol. Nah, makanya kita ngitungnya adalah proses pengulangannya gitu. Yang kita hitung adalah proses pengulangannya. Yaitu sebanyak berapa kali dia berulang. Berarti satu, terus di sini dua gitu. Berarti sebanyak berapa kali? Dua kali ya. Makanya 4 dibagi 2 itu sama dengan 2 gitu. Nah, hasil ini adalah didapat dari kita menghitung banyak pengulangannya, teman-teman. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, lawannya kayak gitu kalau pecahan. Kalau pembagian kayak gitu. Oke? Nah, oke. Ini ada pertanyaan menarik. Nanti kita tulis contoh dulu ya. Contoh lain misalnya apa lagi? Contoh misalnya kita punya ini, teman-teman. Contoh lain kita misalnya punya eh misalnya kita punya berapa? 8 dibagi 2 gitu. Izin, kenapa warnanya merah? Udah kayak ini. Ntar, 8 kita bagi dengan 2 ya. Nah, kita sama, prosesnya sama gitu. Jangan 8 deh, biar prosesnya panjang ya, biar enak ya. Misalnya 12 dibagi dengan 2 gitu. Kayak gitu. Ya udah, berarti di sini berapa? Kita melakukan proses pengurangan berulang kan? Ya enggak? Berarti di sini 12 kita kurangin dengan 2 gitu. Oke? Berarti berapa? 10 ya. Gitu. Nah, 10 ini kan masih ada sisa kan? Ya enggak? Masih ada sisa kan? Berarti di sini 10 masih bisa kita kurangkan kan? Karena tadi pembagian itu adalah proses pengurangan berulang, tapi
sampai tidak bisa dikurangkan lagi gitu. Berarti kalau masih bisa dikurangkan, kita lakukan proses pengulangannya lagi gitu. Berarti di sini 10 dikurang 2 gitu. Sama dengan berapa? Ya udah, 8 kan. Nah, kita cek lagi. 8 itu masih bisa kita kurangi kan? Ya enggak? Berarti di sini 8 dikurang 2 kayak gitu. Berarti berapa? 6 kan? Ya enggak? Terus 6 kita kurangin dengan 2 juga kan? Berarti 6 kurang 2 kayak gitu. Berarti berapa? 4 kan? Kayak gitu. Nah, di sini 4 dikurang 2 sama dengan berapa? 2 lagi ya. Terus di sini 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, 0 ini kan udah akhir ya. Akhir gitu. Akhirnya. Atau bahasa kerennya yang tadi udah nggak bisa kita kurangin lagi gitu. Nah, kita hitung hasil dari proses pengulangan ini, yaitu hasil dari pembagiannya gitu. Berarti kita hitung. Berarti ada berapa proses di sini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6 kayak gitu. Berarti di sini apa? Prosesnya itu ada sebanyak 6. Sehingga kita bisa tulis di sini bahwa apa? 12 dibagi 2 itu sama dengan 6, teman-teman. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, oke. Contoh lain misalnya, contoh. Misalnya kita punya berapa? Contoh misalnya bilangan pecahan dulu ya. Bilangan pecahan kita punyanya berapa? Misalnya 1/2 kita bagi dengan berapa? Dengan misalnya jangan 1/2 deh biar enak. Itu berarti berapa nih? 2/3 kita bagi dengan setengah gitu ya. Ya nggak? Oh, mau angka gede, boleh. Misalnya 7/8. Angka gede tuh. Gue bingung. Tolong dong. Kasih contoh lah, kasih contoh. Gue bingung angka-angka gede. Oh, ntar gue mikir dulu. Eh, buset. 104. Oke, gua ngasal. 12/13 deh. Dibagi dengan 3/2 lah gitu. Oke ya. Oke ya. Nah, kalau dibentuk pecahan itu sebenarnya adalah proses di mana kita bagi aja. Gimana caranya? Ya udah, kita kan tahu ya bahwa tadi bentuk pembagian itu kan A dibagi B, itu sebenarnya kita bisa rubah jadi A per B kan ya teman-teman, kayak gitu kan? Ya nggak? Oke. Nah, berarti proses ini sebenarnya kita bisa rubah juga jadi berapa? 12/13 kita bagi dengan 3/2 kayak gitu. Ya nggak? Nah, karena ini bentuknya adalah sebuah bilangan pecahan kan, ini pecahan ya. Otomatis gimana sih caranya biar si bentuk pecahan ini dia bisa hilang gitu. Bisa hilang kan? Ini kita targetnya adalah menghilangkan bilangan ini gitu. Supaya pecahannya bisa satu aja gitu. Kenapa? Karena di sini ada dua pecahan kan. Ya nggak? Nah, berarti kita harus kali dengan apa? Supaya dia hasilnya satu, berarti kan kita harus kalikan dengan yang berlawanan kan? Ya nggak? Berarti berapa? Kita kalikan dengan 3/2 kan? Sorry. Izin, salah. 2/3 kan? Kayak gitu. Kita harus kalikan dengan 2/3. Nah, karena bawahnya kita kalikan 2/3, berarti atasnya juga ikut kita kalikan dengan 2/3. Kayak gitu. Oke? Nah, karena yang di bawah ini kan kita bagi ya. Ini kan habis ya.
Habis kan? Karena prosesnya kita kalikan ya. Makanya 12/3 kita bagi dengan 3/2 itu kita bisa tuliskan sebagai apa? 12/13 kita kali dengan 2/3 kayak gitu. Nah, ini sebenarnya asal muasal dari dibalik gitu. Jadi dibaliknya itu tuh bukan sert gitu. Bukan sert gitu. Tapi bener ada asalnya gitu. Jadi kita harus kan bentuknya adalah sebuah pecahan kan. Tapi pecahannya itu dia ada dua gitu. Makanya kan pecahan kan harusnya satu kan untuk membandingkan dua bilangan yang kemarin kita bahas kan. Bilangan bulat dengan bilangan bulat. Sedangkan ini kan bentuknya bukan bilangan bulat kan dua ini ya. Makanya kita gimana caranya untuk merubah bilangannya itu jadi bilangan bulat gitu. Perbandingan antara bilangan bulat kayak itu. Makanya ya udah kita hilangkan yang di bawahnya dulu kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ya udah, karena bentuknya udah bentuk perkalian ya udah kita tinggal kaliin aja ya. Berarti di sini 12 dikali 2 per 13 kali 3. Berarti berapa? 24 per 39. Izin kayak gitu. Kayak gitu. Oke? Izin kayak gitu. Nah, kalau desimal misalnya contoh tadi kan Bang, desimal dong Bang. Bang, desimal dong Bang. Oke, gue kasih contoh. Misalnya kita punya berapa? 0,2 kecil banget ya. 1,2 deh. Kecil juga. Berapa ya? Hmm, oh, 2,7 ya. Dibagi dengan berapa? Misalnya 0,4 gitu. Kayak gitu. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini PR lah buat teman-teman, sederhanakan sendiri ya. Pokoknya prosesnya kayak gitu. Nanti gua kayak gitu ya. Nah, contoh yang selanjutnya adalah bilangan desimal. Nah, bilangan desimal kan kita bisa apa? Sebenarnya bisa kita langsung bagikan dengan porogapit. Cuma itu kan agak susah. Nah, caranya adalah kita ubah dulu, ubah ke bentuk pecahan, teman-teman. Kayak gitu. Kenapa kita ubah ke bentuk pecahan? Karena ya ini kita lihat ya ini 2/7 sama 0,4. Nah, kita bisa ubah jadi apa? Karena kita lihat ya di sini teman-teman ini kan nolnya di belakang koma itu satu ya. Berarti kita bisa tulis bahwa 2,7 itu sebagai berapa? 27/10 kan? Ya enggak? Kita bagi dengan nah 0,4 yang kayak kemarin yang kita sempat bahas 0,4 itu kan ketika eh, di belakang koma di belakang 0 komanya itu ada satu berarti dia per 10 kan ya enggak berarti di sini 4/10 kayak gitu oke nah konsepnya masih sama berarti ini kita apa ini kan sama aja kayak 27/10 dibagi 4/10. Nah, karena ini bentuknya pecahan, ya enggak? Bentuknya rasional, kita ingat bahwa kemarin itu apa? Pecahan itu harus bentuknya A per B. Di mana A-nya itu adalah bilangan bulat dan B-nya itu bilangan bulat juga. Nah, karena ini bukan bilangan bulat, ini bukan bilangan bulat, berarti kita harus apa? Gimana caranya untuk merubah si bilangan ini jadi bilangan bulat? Ya udah, kita pilih salah satu. Oh, gue pengen yang ini aja gue jadiin bilangan bulat gitu. Ya udah, kita harus menghilangkan penyebut yang di bawahnya gitu. Atau ibaratnya bilangan ini harus kita hilangkan supaya bentuknya perbandingan antara bilangan bulat yang atasnya aja gitu. Nah, caranya gimana? Ya udah kita kalikan dengan berapa? Enggak KPK, kebalikannya aja berarti 10/4 kayak gitu. Nah, karena 10/4 kita kalikan yang di bawah berarti atas juga ikut kita kalikan dengan 10/4 teman-teman kayak gitu. Harus sama ya. Jadi atas sama bawah harus sama kayak gitu. Oke. Nah, ya udah. Berarti di sini kan udah yang di bawah ini kan udah habis ya. Udah kita bagi gitu. Berarti kita dapat nih yaitu 27/10 kita kali dengan 10/4. Nah, ini sama aja kayak ingat ya bahwa perkalian itu nanti ada sifat yang namanya komutatif gitu. Ya, sifat komutatif gitu. Dimana ketika kita punya A dikali B itu bakal sama dengan B kali A gitu. Nah, ini sama aja kayak 27/4 itu kita kalikan dengan 10/10 gitu. Nilainya bisa kita bolak-balik kalau perkalian gitu. Berarti kita dapat nih 27/4. Karena kan 10 kali 10 itu berapa? Sorry. 10 bagi 10 itu kan satu ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Ini. Kayak gitu.
27/4 berapa? Berarti dapatnya ya segini. Gitu. Oke, oke. Nah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sama aja. Mau dia bilangan pecahan, mau pakai bilangan desimal, itu sebenarnya konsepnya sama. Kayak tadi, misal kalau misalnya perkalian, itu kita operasikan untuk bilangan desimal. Nah, gampangnya kita ubah ke bilangan pecahan dulu, teman-teman. Kenapa? Karena ya biar gampang gitu kalau kita ubah ke bilangan pecahan kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, tadi kan kita sempat bahas ya, kayak gitu. Oke. Nah, tadi sebelumnya itu kita sempat bahas terkait sifat-sifat. Nah, di operasi bilangan itu nggak afdol teman-teman kalau kita nggak ngasih tahu bahwa di operasi bilangan dia juga punya sifat tertentu gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, sifat-sifat tertentunya ada apa aja sih? Nah, sifat-sifat tertentu ini kita bisa tentukan. Misalnya di sini. Pertama ya, kan tadi kita punya penjumlahan ya. Nah, di dalam penjumlahan ini, dia punya sifat yang satu. Yang pertama adalah sifat komutatif. Komutatif. Komutatif itu apa sih sebenarnya maksudnya? Adalah komutatif itu secara bahasa ya. Bentar. Komutatif itu secara bahasa itu adalah, bentar, gue ngeliat catatan gue dulu, izin. Komutatif itu adalah apa? Ketika bentuknya kita ubah-ubah gitu. Ibaratnya gini, urutannya diubah, itu hasilnya tetap sama gitu. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini teman-teman. Contohnya kita punya, misalnya bilangannya adalah 3 ditambah 2. Itu sama aja kayak 2 ditambah 3. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kasusnya juga sama. Kayak misalnya kita punya 10 ditambah 2. Itu sama dengan kayak 2 ditambah 10 gitu. Jadi, kalau komutatif tuh kalau mau kita bolak-balik, itu hasilnya tetap sama gitu. Penjumlahan. Tapi, ingat bahwa komutatif ini nggak berlaku. Nggak berlaku untuk apa? Untuk pembagian gitu. Sorry, bukan pembagian. Pengurangan, sorry. Pengurangan. Kenapa? Karena tadi makna dari komutatif itu kan urutan diubah hasilnya tetap sama ya kan. Sedangkan kalau dalam pengurangan misalnya kita punya gini, 3 dikurang 2 itu dia nggak sama teman-teman kayak 2 dikurang 3 kayak gitu. Makanya sifat komutatif di operasi bilangan itu hanya berlaku untuk penjumlahan di kasus ini ya, penjumlahan dan pengurangan itu. Kayak gitu. Nanti ada kasus operasi yang lain. Jadi kita ngambil dua sampel dulu ya, penjumlahan dan pengurangan kayak gitu. Bukan perpindahan ruas. Jadi urutannya aja yang kita bolak-balik itu hasilnya tetap sama kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah ini nggak berlaku untuk pengurangan kayak gitu. Oke? Nah yang kedua, sifat yang kedua adalah apa? Yang kedua itu izin. Yang kedua adalah asosiatif. Kayak gitu. Nah asosiatif ini adalah di mana ketika kita punya bentuk atau dikelompokkan ya, asosiatif kan itu artinya apa? Kelompok ya. Nah, ketika kelompoknya itu diubah-ubah, itu apa? Hasilnya tetap sama juga. Sama. Alan Walker, lu disebut Alan Walker. Oke, contohnya misalnya kita punya di sini 3, terus kita kelompokkan ya. 3 ditambah 2 plus 1 kayak gitu.
Ini sama aja kayak apa? Ketika kita kelompokkan yaitu 3 ditambah 2 itu ditambah satu teman-teman. Kayak gitu. Woi, fokus dulu ini. Bentar, woi, jangan. Kayak gitu ya. Iya, sabar ini ngambil sampelnya penjumlahan dan pengurangan dulu. Nanti sabar, relax. Habis ini kita bahas perkalian juga gitu. Oke? Nah, asosiatif kayak gitu. Terus apa lagi? Ada lagi sifat lagi ya, propertinya ya, sifat ya. Sifat yang ketiga itu udah sih, cukup sih kalau penjumlahan kayak gitu. Itu doang. Wah, izin. Kenapa ya delay-nya lama ya, Bang? Kayak gitu. Nah, ini nggak berlaku teman-teman. Nggak berlaku untuk apa? Untuk pengurangan teman-teman. Misalnya kita punya di sini ya, 3 dikurang 2 plus satu kayak gitu. Ini nggak sama dengan kayak 3 dikurang 2 ditambah satu teman-teman. Kayak gitu. Oke? Kayak gitu. Nah, sabar, distributif ada nanti. Kayak gitu. Oke? Nah, ini nggak sama. Nah, udah. Ini buat yang perkalian sama penjumlahan. Penjumlahan sama pengurangan. Nah, kasus yang lain atau di operasi yang lain, yang kedua, itu adalah pengkalian ya. Perkalian, sorry. Perkalian. Nah, perkalian itu adalah apa? Ya, yang tadi sifatnya tetap sama ya. Perkalian itu dia berlaku juga buat komutatif. Di mana apa? Ketika kita punya A dikali B itu sama dengan B dikali A, teman-teman. Kayak gitu. Oke? Nah, di perkalian juga berlaku sifat yang kedua yang tadi, yaitu apa? Asosiatif. Di mana asosiatifnya adalah ketika kita punya A dikali B kali A itu sama dengan A kali B ya, kita kelompokannya beda ya, kali C. Ini C ding, kenapa A ya? Sorry, izin. Gitu. Jadi sama aja kayak gitu. Oke. Nah, yang ketiga yang ada di perkalian itu salah satunya yang baru. Ini ada yang namanya distributif, teman-teman. Nah, makna distributif itu apa sih sebenarnya? Nah, distributif itu adalah ini teman-teman, kayak kita mendistribusikan atau memberikan ke semua bilangannya kayak gitu. Jadi kita distribusikan gitu. Jadi kita lakukan ke semua bilangannya gitu. Contohnya misalnya kita punya di sini A dikali B plus C gitu. Nah, di perkalian itu bersifatnya sama aja kayak A dikali B ditambah A dikali C kayak gitu. Jadi ada distributif kayak gitu. Nah, di penjumlahan nggak ada, adanya di perkalian doang. Nah, hal-hal ini itu dia apa? Nggak berlaku, nggak berlaku untuk pembagian teman-teman. Kayak gitu. Kenapa? Nah, itu sebagai PR teman-teman bisa buktiin sendiri gitu dengan contoh-contoh kayak gitu. Ya, betul. Distributif itu memasukkan atau ya ibaratnya mendistribusikan, gimana ya bahasanya? Kayak apa ya bahasanya kalau bahasa Indonesia mendistribusikan kan? Menyebarkan. Menyebarkan, ya, menyebarkan gitu. Menyebarkan. Izin, di sini ada. Izin main Clash Royale dulu. Nah, distributif itu sebenarnya kayak esensi dari perkalian pelangi gitu. Iya. Nah, sebenarnya namanya bukan perkalian pelangi, teman-teman. Itu namanya distributif. Itu nggak ada nama perkalian pelangi. Emang pelangi ya, kayak gitu. Menyebarkan, betul. Iya, sama kayak perkalian pelangi. Ya, kali pelangi. Ya, betul. Sama. Cuma namanya jangan kali pelangi ya, teman-teman. Apa sih nama kali pelangi? Distributif lah. Kita mendistribusikan. Oke ya. Oke. Nah, ini buat sifat-sifat di operasi bilangan gitu. Nah, selanjutnya yang tadi bahwa
di suatu operasi bilangan juga kita punya yang namanya aturan, teman-teman. Aturan operasi bilangan. Nah, di aturan operasi bilangan ini dideskripsikan atau dijelaskan berdasarkan apa? Berdasarkan urutannya. Nah, berdasarkan urutannya. Urutan dari apa? Urutan dari si operasi bilangan gitu. Bilangan. Nah, aturan operasi bilangan ini sebenarnya dijelaskan atau ada aturannya yang namanya aturan ini, teman-teman. Sorry, gua agak jelas, agak gedein ya. Itu aturannya namanya adalah eh nih. Wah, izin tulisan gue bagus banget. Pem Pemdas. Ya, betul. Pemdas ya. Pemdas tuh apa sih sebenarnya maksud dari Pemdas? Nah, Pemdas di sini adalah sebuah acuan dari ya matematikawan di dunia gitu. Untuk apa? Untuk ya mengaturi atau memberikan sebuah aturan kepada operasi bilangan ketika dia si operasi bilangan ini berada di dalam satu baris yang sama gitu. Jadi ini aturan untuk berlakunya untuk berlaku jika di satu baris yang sama, satu baris yang sama kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi berlaku jika di satu baris yang sama. Nah, isinya ada apa aja sih di Pemdas? Nah, Pemdas ini sebenarnya singkatannya adalah ya ini. Di sini adalah parenthesis ya. Atau kita bisa sebut sebagai tanda kurung, teman-teman. Ini tanda kurung. Terus di sini ada yang namanya eksponen. X. Nah, ini adalah pangkat ya, kayak gitu. Terus ada yang namanya di sini perkalian ya. Gue pakai bahasa Indonesia aja ya, kalian. Terus di sini ada pembagian, teman-teman. Di sini ada pembagian. Izin, kenapa tulisannya kecil banget? Ini perkalian. Terus di sini ada pembagian. Terus di sini ada apa? Penjumlahan ya. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah apa? Pengurangan. Di sini adalah pengurangan. Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini pengurangan, penjumlahan, sama pembagian gitu. Perkalian. Ini ada pangkat. Nah, urutannya, jadi ketika di satu baris yang sama, itu kita harus urutkan dari yang paling kiri dulu. Jadi kalau misalnya ada tanda kurung, berarti ini yang harus kita kerjakan paling awal. Jadi yang paling kiri, note ya di sini ya teman-teman. Di sini paling kiri itu apa? Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kayak gitu. Oke? Kayak gitu ya. Nah, contoh lain bentar, bentar. Gue minta 2 menit deh, 2 menit. 2 menit. Nah, ini maksudnya paling kiri kerjakan terlebih dahulu tuh dalam konteks kalau misalnya kita misalnya ketemu tanda kurung dulu, ya berarti yang harus kita kerjakan tanda kurung dulu. Tapi kalau misalnya kita ketemunya eksponen, ya udah kita kerjakan eksponen dulu gitu di satu bilangan. Tapi kasusnya gini, misalnya kita punya contoh ya di sini, contoh teman-teman, contoh gitu. Misalnya kita punya apa? Ini, misalnya kita punya 2 ditambah 1 dikali 2 dibagi 3 kayak gitu. Nah, ini langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang tanda kurung kan? Ya enggak?
tanda kurung kan. Kenapa? Karena tanda kurung di sini adalah yang paling utama kan di aturan Pemdas itu. Berarti ini kita harus kerjakan terlebih dahulu. Berarti 2 tambah satu itu 3 ya. Berarti sini kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu karena tiganya udah kita operasikan berarti kan jadinya 3 dikali 2 dibagi 3 kayak gitu. Nah, kasusnya gini. Kalau misalnya kita punya suatu bilangan yang barisannya sama atau sebenarnya kedudukan pembagian sama perkalian itu sama ya, penjumlahan dan pengurangan juga sama gitu. Teman-teman bisa tambah di notes catatannya teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya di tingkatan yang sama yaitu pembagian terhadap perkalian dan penjumlahan terhadap pengurangan, itu kita harus kerjakan yang dari kiri dulu gitu. Kerjakan dari kiri dahulu. Kayak gitu ya. Jadi kita kerjakan dari yang kiri dahulu kayak gitu. Untuk ya tadi ketika kita punya operasi di mana kedudukannya sama kayak gitu. Itu catatan aja kayak gitu. Oke. Nah, jadi gitu aja sih sebenarnya. Nah, teman-teman buat yang operasi sifat-sifat tertentu eh tolong di ini lagi ya. Kalau kalian bingung boleh tanya ke PC di grup dan di ya di grup atau lewat Discord juga nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya operasi bilangan ini atau sorry, sifat-sifat bilangan ini atau sifat-sifat operasi bilangan itu masih banyak gitu. Salah satu contoh-contohnya gitu. Nanti kita mungkin singgung di kelas selanjutnya aja dulu ya kayak gitu. Oke? Oke. Nah, bisa nggak sih kalau kita masih ngerjain kalau waktunya udah habis di web tuh? Atau bisa kan? Oke. Di sini kita ada post test ya teman-teman. Ini udah mulai. Pokoknya 5 menit setelah kelas selesai, pokoknya gue pengen ekstrak lah. Ini kan karena penyetaraan ya, jadi eh pengen bisa tambah lah teman-teman gitu. Nah, kalian bisa buka polling di website teman-teman ya. Ini gue udah cantumin, kalian bisa isi gitu di website pollingnya kayak gitu. Nah, di sini kita ada soal tentang operasi bilangan dengan tadi kita harus tentukan aturannya. Terus kita harus tentukan yang lainnya. Nah, buat soal nomor satu, monggo ditulis dulu ininya jawabannya. Ini nomor satu ya. Gua tunggu sekitar 10 detik. Berapa detik? Berapa detik? Berapa detik? Tulis di polling ini ya, polling chat ya. Oke, izin polling chat ya. Soal nomor satu, monggo dijawab dulu teman-teman. Monggo dijawab. Oh nggak bisa. Izin bentar, gue nggak tahu nih. Iya, ditulis dulu nanti kalian submit ya. Kan udah diketik kan, udah diklik gitu. Kayak gitu. Oke, B. Oke, 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 oke. Sip. Soal nomor 2 nih, catat dulu soal nomor 2. Oh, iya, iya kah? Ntar, gue nggak tahu sistemnya. Masih bisa kok, masih bisa. Ayo, ayo. Nomor 2, jawab nomor 2. A, A. Oke. Nomor 2 A, nomor 3. Sekarang nomor 3 udah selesai. Nomor 2 lanjut. Nomor 3. Jadi kalian jangan submit dulu, tapi isi dulu baru submit gitu. Oke ya? Nomor 3, nomor 3. A, nomor 3 apa? Nomor 3. Nih, gua gedein. B, 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 B. Ya udah komen di B deh, komen di chat, komen di chat. B, B, B semua. Oke, sip. Oke ya. Nomor 4, monggo nomor 4.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, udah ya nomor 4 ya. Sekarang nomor 5 nih, nomor 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, nomor 5 selesai. Oke. Jadi itu ya, kalian bisa jawab dan tentukan hasilnya sendiri ya. Terus nanti jangan lupa eh kalian bisa bagikan keseruan ini ya. Gue nanti next bikin kuisis deh. Tapi itu 100 orang tercepat ya. Gue belum beli premiumnya gitu teman-teman. Kuisisnya. Tapi nanti kalian bisa ngisi di kuisis. Next pertemuan aja kayak gitu. Oke? Jadi itu aja buat pembahasan kelas kali ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanti di next gue bakal bagi-bagi terkait matematika juga ya. Gue ada saluran terkait matematika nanti ke depannya kayak gimana. Teman-teman bisa join. Tapi ingat ini ya khusus gue aja gitu. Kenapa? Karena nanti gue mungkin karena penyetaraan ini kelasnya sebentar ya. Jadi gue mau nanti ngadain di Discord kayak gitu. Biar nambah lagi gitu. Biar kita tahu kayak tadi kan sifat-sifat operasi bilangan itu kan masih banyak kan yang harus kita jelaskan. Makanya nanti kita jelaskan di Discord kayak gitu. Sisa-sisanya kayak gitu. Oke. Ini ya, teman-teman. Thank you ya yang udah mau hadir buat pertemuan kali ini. Sorry banget telat lebih 10 menit gitu. Ya pokoknya di kelas gua dan atau di kelas-kelas next gue bakal lebihin 5 menit ya atau 10 menit buat post test. Tapi next post test gue ajakin kita bakal ngerjainnya lewat quizzes kalau nggak lewat ya bebas Google Form bisa gitu biar kita tahu siapa yang juaranya kayak gitu. Oke? Karena gue lihat nih anak-anak di sini teman-teman semuanya ini nih haus akan kejuaraan gitu. Haus akan validasi. Jadi harus ada yang menang gitu ya di antara kumpulan-kumpulan ini ya. Oke? Thank you ya teman-teman yang udah mau hadir. Next, kita bakal bahas terkait faktor dan kelipatan sesuai yang ada di kelas gitu. Jangan bosan-bosan buat terus belajar gitu. Karena ya memang matematika se sepusing ini gitu, jujur. Tapi gimana kita mau effort aja kayak gitu buat belajar matematika. Nanti kita bakal tahu enaknya di mana. Kayak gitu ya teman-teman. Thank you yang udah mau hadir. Absen ada Cibdi ada itu. Pokoknya thank you ya yang udah mau hadir dan mau terus berproses. Karena jeng 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 karena mimpi kita berharga teman-teman. Bye bye. Thank you yang udah hadir. Gue mau belajar buat UAS.